Arya, satu kata 4 huruf, namun menyimpan beban sejarah yang luar biasa berat. Bagi sebagian orang, kata ini membangkitkan citra prajurit berkuda yang gagah berani. Bagi yang lain, ia adalah simbol supremasi rasisme yang paling kelam dalam sejarah manusia. Namun, jika kita menyingkirkan propaganda politik dan imajinasi populer, siapa sebenarnya mereka? Apakah mereka adalah ras super yang datang dari utara, ataukah mereka hanyalah sekumpulan penggembala yang mencari rumput lebih hijau untuk ternak mereka? Hari ini kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu dari padang rumput Asia Tengah yang luas, menyeberangi pegunungan Hindu Kush hingga ke meja-meja laboratorium genetika modern. Kita akan mengupas tuntas identitas asli bangsa Arya. Cerita ini tidak dimulai dari penggalian tanah, melainkan dari kata-kata. Pada akhir abad ke-18, seorang hakim Inggris di India bernama Sir William Jones menyadari sesuatu yang mengejutkan. Saat mempelajari bahasa Sanskerta, ia menemukan kemiripan yang luar biasa dengan bahasa Latin dan Yunani. Coba dengarkan ini. Dalam bahasa Sanskerta, ibu adalah mater. Dalam bahasa Latin, mater. Dalam bahasa Inggris, mother. Dan dalam bahasa Jerman, Mutter. Bagaimana mungkin dua wilayah yang dipisahkan jarak ribuan kilometer memiliki struktur bahasa yang hampir identik? Para ahli bahasa menyimpulkan satu hal. Pasti ada satu bahasa ibu yang sama. Mereka menyebutnya Proto-Indo-Eropa. Dan orang-orang yang membawa bahasa ini yang kemudian menyebar ke Iran dan India menyebut diri mereka sendiri sebagai Arya. Dalam bahasa kuno mereka, Arya atau Aryan tidak berarti warna kulit atau bentuk hidung. Ia berarti mulia, terhormat, atau orang bebas. Itu adalah identitas budaya, sebuah kode etik bagi mereka yang memegang teguh tradisi dan bahasa yang sama. Lalu, di mana rumah asli mereka? Berdasarkan bukti arkeologi, para ahli menunjuk ke wilayah yang disebut Stepa Pontic-Caspia, wilayah padang rumput luas yang hari ini kita kenal sebagai Rusia Selatan dan Kazakhstan. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa ini adalah pionir teknologi. Mereka adalah salah satu orang pertama yang berhasil menjinakkan kuda dan menyempurnakan roda berjari-jari. Bayangkan, di saat dunia masih berjalan kaki, bangsa Arya sudah melesat dengan kereta perang. Inilah Ferrari zaman perunggu. Karena perubahan iklim atau pertumbuhan populasi, mereka mulai bermigrasi. Ini bukan invasi militer besar-besaran seperti yang sering digambarkan di buku sejarah lama. Ini adalah migrasi bertahap, gelombang demi gelombang. Satu cabang bergerak ke arah barat menuju Eropa. Satu cabang lagi bergerak ke selatan menuju dataran tinggi Iran. Dan cabang lainnya yang sering disebut sebagai Indo-Arya menyeberangi celah-celah gunung menuju lembah Sungai Indus di India. Di Iran, mereka meninggalkan jejak permanen. Nama Iran itu sendiri berasal dari kata Airyanam, yang artinya tanah bangsa Arya. Di India, mereka membawa tradisi lisan yang kelak akan ditulis menjadi Veda, salah satu teks suci tertua di dunia. Namun, di abad ke-19, sejarah yang jujur ini dibajak. Saat itu, Eropa sedang terobsesi dengan nasionalisme dan rasisme ilmiah. Para pemikir di Eropa mulai memelintir istilah Arya. Mereka menciptakan mitos bahwa bangsa Arya adalah ras kulit putih, berambut pirang, dan bermata biru yang menciptakan semua peradaban hebat di dunia. Mereka mengklaim bahwa bangsa Arya adalah musuh bebuyutan dari kelompok lain. Puncaknya terjadi di Jerman. Adolf Hitler dan Partai Nazi mengambil simbol
kuno bangsa Arya, swastika, yang aslinya berarti kesejahteraan atau keberuntungan, dan mengubahnya menjadi simbol kebencian. Nazi mengklaim bahwa bangsa Jerman adalah keturunan murni dari ras tuan ini. Tapi ini adalah kebohongan sains. Tidak ada bukti bahwa bangsa Arya asli di Asia Tengah memiliki ciri fisik Nordik yang eksklusif. Propaganda ini mengakibatkan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah. Sebuah kata yang awalnya berarti mulia, berubah menjadi kata yang paling ditakuti di dunia. Inilah luka sejarah yang hingga hari ini masih coba disembuhkan oleh para sejarawan. Kini, di abad ke-21, kita tidak lagi hanya menebak-nebak. DNA berbicara. Penelitian genetika skala besar menunjukkan bahwa memang ada jejak migrasi besar dari Asia Tengah ke India dan Eropa sekitar 4.000 tahun yang lalu. Genetikawan menemukan tanda yang disebut haplogrup R1A. Tanda ini ditemukan pada orang-orang di Polandia, Rusia, hingga kasta-kasta tinggi di India Utara. Namun, penelitian ini juga mematahkan mitos ras murni. DNA membuktikan bahwa semua manusia adalah campuran. Bangsa Arya yang masuk ke India bercampur dengan penduduk lokal, Dravida. Bangsa yang masuk ke Eropa bercampur dengan petani, Neolitikum. Kita semua adalah produk dari persilangan budaya dan genetik yang sangat kompleks. Tidak ada darah yang benar-benar murni. Jadi, siapa sebenarnya bangsa Arya? Mereka bukan ras super. Mereka adalah para penggembala, penyair, dan pejuang dari padang rumput Asia Tengah. Mereka adalah bangsa yang bahasanya kita gunakan saat ini tanpa kita sadari. Mereka adalah bagian dari fondasi peradaban besar di timur dan barat. Mungkin cara terbaik untuk menghargai mereka bukan dengan memuja warna kulit atau garis keturunan, melainkan dengan kembali ke makna asli kata Arya itu sendiri. Menjadi Arya berarti menjadi orang yang mulia dalam tindakan, terhormat dalam kata-kata, dan bebas dalam berpikir. Karena pada akhirnya sejarah bukan tentang siapa yang lebih unggul, melainkan tentang bagaimana kita semua terhubung dalam satu benang merah kemanusiaan yang panjang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah berikutnya.